Pernah enggak sih, lo ngerasa capek bukan karena kerjaan, tapi karena mikir, kenapa sih hidup gua gini-gini aja? Padahal lo ngerasa udah ngikutin semua petunjuknya. Sekolah bener, nilai bagus, IPK bagus, kerja di kantor yang katanya bergengsi, tapi tetap aja hidup lo kayak jalan di tempat. Yang lebih bikin lo bingung, temen lo yang dulu tiap hari bolos, PR aja nyontek dari lo, sekarang udah punya rumah 2 lantai, bisnisnya rame, tiap minggu nongkrong di tempat hits. Sementara lo, duduk di kamar kontrakan sambil scroll story Instagram dia, mikir keras, ini hidup apa Joksu sih? Gue paham, lo ngerasa lo lebih pinter, lebih ngerti banyak hal, tapi kok ya yang bisa lebih mapan duluan malah dia, yang dulu lo anggap ya gitu doang. Rasanya kayak dunia ini salah alamat ngasih rezeki, tapi pelan-pelan lo mulai sadar ternyata hidup itu enggak sesimpel itu. Enggak kayak ujian pilihan ganda yang jawabannya pasti. Di dunia nyata, enggak ada rumus tetap. Orang yang tahu banyak belum tentu dapat banyak. Yang rajin belum tentu lebih cepat kaya. Karena ternyata, keberhasilan seringnya datang ke mereka yang berani mulai duluan, meskipun belum ngerti apa-apa. Orang yang lo anggap lebih bodoh itu mungkin enggak ngerti teori marketing, enggak bisa baca laporan keuangan, dan kalau ditanya ROI, dia mungkin malah nanya ROI itu makanan ya. Tapi dia punya satu hal yang kadang hilang dari diri orang pinter kayak lo, nyali buat mulai. Dia tahu kalau terus-terusan mikir dia nggak bakal kemana-mana. Jadi dia gas duluan, jualan online dari yang receh-receh. Belajar bukan dari buku tapi dari pelanggan. Gagal? Ya udah. Ulang? Salah? Ya biasa. Diremehin? Ya diem aja. Tapi karena dia jalan terus, dia akhirnya ketemu banyak hal yang bahkan lo nggak sempet lihat. Karena lo masih sibuk nyari waktu yang ideal buat mulai. Lo tahu apa yang sering jadi jebakan orang pintar? Mereka terlalu banyak mikir. Setiap langkah harus dipastikan sempurna. Semua harus aman, harus kelihatan cerdas. Tapi hidup enggak selalu nunggu lo siap. Kadang yang mulai duluan, walau salah, justru bisa nyusul jauh. Sementara lo masih nyusun proposal bisnis yang enggak kunjung dikirim. Masih nyari investor buat ide yang udah 3 tahun ngendap di laptop. Lo kebanyakan mikir sampai lupa gerak. Ironis. Ya, ada juga cerita tentang bisnis minuman kekinian. Temen lo yang lo anggap biasa aja buka gerobak kecil di depan minimarket dan rame banget. Lo ngerasa konsep lo lebih keren, packaging lebih niat, strategi udah lo susun rapi, tapi lo masih nunggu waktu luang, modal, partner. Lo lupa kalau pasar nggak nungguin lo. Sementara dia, yang lo anggap nekat, langsung eksekusi. Hasilnya, dia udah buka cabang kedua, lo masih presentasi ide di forum komunitas yang pesertanya 10 orang. Kenapa bisa gitu? Karena dia nggak sibuk cari validasi, dia sibuk cari jalan. Masalahnya bukan karena lo kurang pinter, tapi lo terlalu paham risiko. Kebanyakan tahu bisa bikin lo takut jalan. Lo terlalu sadar kalau bisa gagal, bisa malu, bisa rugi. Sementara yang lo anggap bodoh itu justru udah kenyang ditolak. Dia udah kebal, udah biasa dianggap remeh. Jadi pas dia jatuh, dia nggak drama, bangkit lagi, gas lagi. Lo baru gagal sekali, langsung down. Baru ditolak satu klien, langsung ngerasa nggak layak. Kadang yang bikin orang tertinggal itu bukan karena dia lemah, tapi karena dia terlalu jaga image. Dan yang sering orang pintar lupa adalah dunia ini bukan cuma soal otak, tapi juga soal koneksi. Lu mungkin jago analisis tapi susah banget diajak ngobrol. Sibuk ngejaga reputasi, takut dibilang sotoy, minder kalau ngobrol sama yang lebih sukses. Sementara dia yang lu anggap bodoh, justru gampang nyambung ke siapa aja. Bisa bikin orang nyaman, bisa jalin hubungan bisnis dengan ringan. Dan dari relasi itu, dia dapat peluang-peluang yang lu bahkan enggak tahu ada, karena lu sibuk jaga jarak. Ada juga hal yang enggak kelihatan tapi penting banget, soal gengsi. Dia yang lu anggap enggak pinter itu mungkin lebih berani mulai dari bawah. Jualan pulsa, jadi reseller, buka lapak kecil-kecilan. Lu ngerasa kerjaan kayak gitu enggak pantas buat lu yang lulusan universitas ternama. Tapi dari yang kecil itu, dia ngerti pasar. Dia ngerti apa yang orang mau, dan itu jadi modal besar buat naik level. Sementara lu masih nunggu kerjaan yang sesuai sama titel dan kemampuan lu, tapi kerjaan itu nggak datang-datang. Dan ini yang paling sering gue lihat. Orang-orang yang lebih tahan mental, biasanya lebih cepat maju. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka udah biasa jatuh, udah sering gagal, udah sering dikatain, jadi mereka nggak terlalu peduli sama omongan orang. Sementara lu, sekali aja dibilang, ngapain sih lo ngelakuin itu? Lo langsung batalin semua rencana. Karena lo belum siap terlihat salah. Belum siap diketawain. Padahal,
yang mau tampil bodoh, justru sering jadi yang menang lebih dulu. Lo juga mungkin terlalu percaya sama jalur resmi. Sekolah, kuliah, lulus, kerja kantoran, itu bagus, nggak salah. Tapi nggak semua sukses lewat situ. Beberapa orang justru bikin jalannya sendiri. Dia tahu dunia nyata nggak sesimpel lembar soal. Dia tahu dia nggak bisa nunggu sistem kasih dia kesempatan. Jadi dia bikin sendiri. Bangun dari nol, ketemu tantangan, ya disikat. Sementara lo masih nunggu kepastian, gaji tetap, posisi jelas, karir aman, tapi dunia makin hari makin enggak stabil. Dan justru yang bisa berdiri di tengah ketidakpastian, itu yang bisa bertahan lebih lama. Ngomongin hoki, ya kadang memang ada. Tapi lo tahu enggak, hoki itu lebih sering datang ke orang yang nyoba, yang kelihatan, yang berani tampil, yang sering gagal tapi terus eksis, yang posting terus, pitching terus, networking terus, bukan yang diem dan berharap semesta ngerti, bukan yang main aman dan nunggu pintu terbuka sendiri. Kalau lu nggak pernah jalan, semesta juga bingung mau bantu dari mana. Mungkin sekarang waktunya lu jujur sama diri sendiri. Lu beneran pinter atau cuma terlalu nyaman ngerasa pinter? Lu beneran mau kerja keras atau cuman pengen hasil karena ngerasa layak? Lu beneran pengen hidup lebih baik atau lu pengen dunia nurut sama aturan yang lu pegang? Karena seringkali yang bikin lu stuck bukan kurangnya ilmu, tapi keras kepalanya lu mempertahankan versi hidup yang menurut lu paling benar. Lain kali, kalau lu lihat teman lama yang dulu lu anggap biasa aja tapi sekarang sukses, coba tahan dikit buat bilang, dia mah hoki. Lihat lebih dalam. Bisa jadi dia punya satu hal yang belum lo punya, keberanian buat enggak terlihat sempurna. Bisa jadi kelemahan yang dulu lo ledekin justru jadi kelebihan yang bikin dia jalan duluan. Akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling berani ambil langkah, siapa yang paling tahan ditertawakan, siapa yang bisa gerak sebelum semuanya ideal. Karena dalam dunia yang bergerak cepat, yang diam bakal ketinggalan. Jangan sampai lu sibuk memperbaiki rencana yang sempurna, sementara orang lain udah lari jauh. Jadi, yuk mulai lagi. Nggak usah nunggu semuanya jelas. Jalanin aja dulu. Sambil belajar, sambil jatuh. Tapi yang penting, lu gerak. Kalau lu ngerasa cerita ini relate sama lu, jangan lupa bantu share ke temen lu yang lagi butuh dorongan. Like kalau lu setuju, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol bareng di video-video berikutnya. Ingat, lu nggak sendiri. Banyak orang pintar yang lagi nyari arah. Tapi yang jadi pemenang adalah yang berani gas meski belum tahu ujungnya. Semangat ya!